Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkiyah Farka dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, jadi yang pertama itu ada transaksi pada biaya perolehan. Pada saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Kemudian selanjutnya, ada yang namanya transfer dengan keuntungan atau kerugian. Pada saat penjualan antar perusahaan, termasuk keuntungan atau kerugian, jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi konsolidasian dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, itu berkaitan dengan penjualan dan beban pokok penjualan, kemudian ada laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan persediaan. Kemudian selanjutnya ada penjualan downstream atas persediaan. Keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut, dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut, semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi harus berdasarkan laba direalisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Kemudian, pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi, terjadi satu dari 3 situasi berikut ini. Yang pertama, perusahaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama, atau perusahaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya, atau perusahaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Nah, di sini ada ilustrasi untuk penjualan downstream. Jadi diasumsikan pada tanggal 1 Maret 2001, PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta rupiah, kemudian menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta pada tanggal 1 April 2001. PT Induk itu mencatat ayat jurnal seperti di bawah ini pada pembukuannya. Jadi pada 1 Maret 2001 itu dia mencatat pembelian persediaan. Jurnalnya persediaan pada kas sebesar 7 juta. Kemudian pada tanggal 1 April 2001 dia mencatat penjualan persediaan ke PT Anak. Jurnalnya kas pada penjualan sebesar 10 juta. Kemudian dia juga mencatat beban pokok penjualan yang dijual ke PT Anak. Jurnalnya beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 7 juta. Nah, PT Anak mencatat pembelian persediaan dari PT Induk dengan ayat jurnal berikut. 1 April 2001, dia mencatat pembelian persediaan dari PT Induk. Jadi jurnalnya persediaan pada kas sebanyak 10 juta. Selanjutnya ada penjualan upstream atas persediaan. Pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi, sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus downstream, hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan belum direalisasi untuk pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antar pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan. Nah, untuk kesimpulannya, transaksi persediaan antar perusahaan dalam bisnis internasional memerlukan eliminasi pendapatan dan beban pokok penjualan untuk mencegah pencatatan ganda yang berlebihan dalam laporan keuangan konsolidasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer ini harus disesuaikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam penjualan downstream, keuntungan baru diakui ketika persediaan dijual ke pihak eksternal. Sedangkan dalam upstream, keuntungan yang belum direalisasi dibagi antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Proses eliminasi ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan laba yang benar-benar terrealisasi.
Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.